Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Yasar dari TROB dengan Nika Digiti Mahir 059. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dan analisa PWM. Pertama di sini kita uh, menjelaskan dan memperkenalkan dulu microcontroller yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Arduino Mega 2560. Ini merupakan board microcontroller berbasis Atmega 2560 yang ditujukan untuk aplikasi berskala besar dan kompleks, khususnya proyek yang membutuhkan jumlah pin input-output yang banyak, kapasitas memori yang besar, serta kemampuan komunikasi yang luas. Board ini banyak dimanfaatkan pada bidang otomasi industri, robotika, sistem kendali, hingga pengembangan smart system. Dari sisi spesifikasi, Arduino Mega menyediakan 54 pin digital input-output, dan 15 diantaranya mendukung PWM, serta 16 pin input analog. Selain itu terdapat 4 port komunikasi serial hardware atau UART yang memungkinkan koneksi bersamaan ke berbagai perangkat seperti sensor, modul komunikasi, dan aktuator. Board ini beroperasi pada ketegangan 5 volt dengan kecepatan clock 16 MHz serta didukung memori 256 KB flash, 8 KB SRAM, dan 4 KB EEPROM. KB dalam di sini maksudnya kilobyte ya, sehingga mampu menjalankan program yang jauh lebih kompleks dibandingkan Arduino Uno. Arduino Mega juga mendukung antarmuka komunikasi umum seperti SPI dan I2C atau TWI, dilengkapi port USB untuk pengekaman dan pertukaran data, serta jack DC atau DC untuk suplai daya eksternal. Nah, berkat kelimpahan pin dan sumber daya yang dimilikinya, board ini sering digunakan pada aplikasi seperti kontrol motor multisumbu, prototype smart grid, sistem embedded, cerdas sederhana, dan otomasi berbasis banyak sensor. Secara ringkas, Arduino Mega menjadi solusi ideal ketika Arduino Uno sudah tidak memadai dari segi jumlah pin, kapasitas memori, maupun fleksibilitas sistem. Selanjutnya ada SP32S2 Mini. Sini ada SP32S2 Mini. Ini merupakan buat microcontroller berbasis SP32S2 dari Espressif yang dirancang untuk aplikasi IoT dan embedded system modern dengan penekanan pada konektivitas Wi-Fi, konsumsi daya yang efisien, serta ukuran fisik yang ringkas. Board ini dibekali prosesor Extensa LX7 single core hingga 240 MHz sehingga menawarkan kinerja yang jauh lebih tinggi dibanding microcontroller Arduino konvensional. ESP32S2 Mini sudah memiliki Wi-Fi 2,4 GHz atau 802,11 BGN, terintegrasi tanpa dukungan Bluetooth. Ini membuat lebih hemat daya dan fokus pada komunikasi jaringan. Tersedia sekitar 227 GPIO dengan dukungan ADC 13 bit, PWM, SPI, L2C, dan UART, serta fitur USB 3 natif yang memungkinkan pemrograman langsung tanpa converter USB to serial tambahan. Dari sisi memori board ini memiliki RAM hingga 320 KB dan flash eksternal sekitar 4 sampai 8 MB sehingga mampu menjalankan firmware yang cukup kompleks seperti web server, embedded, MQTT, OTA update, dan integrasi cloud IoT. SP32S2 Mini bekerja pada level atau tegangan 3,3 volt sehingga perlu menyesuaikan saat dihubungkan dengan perangkat 5 volt. Dalam implementasi di dunia nyata, SP32S2 Mini ini sangat sesuai untuk smart device monitoring energi, otomasi berbasis jaringan, kontrol motor jarak jauh, dan prototipe cyber physical system. Dibandingkan Arduino Mega, SP32S2 Mini unggul dari sisi kecepatan dan konektivitas Wi-Fi, namun memiliki jumlah pin lebih sedikit dan menggunakan tegangan 3,3 volt. Jadi secara ringkas, SP32S2 Mini ini ideal untuk solusi IoT modern, sedangkan Arduino Mega lebih cocok untuk sistem kendali lokal dengan kebutuhan input-output yang besar. Selanjutnya ini ada Wemos Solin S2 Mini. Jadi ini merupakan board microcontroller berbasis SP32S2 yang dikembangkan oleh Lolin atau Wemos dan ditujukan untuk aplikasi IoT, embedded system, serta otomasi modern dengan ukuran yang kecil namun performa tinggi.
Board ini tenaga prosesor Extensor LX7 single core hingga 240 MHz sama seperti yang tadi, dan telah dilengkapi Wi-Fi 2,4 GHz tanpa dukungan Bluetooth sehingga lebih efisien dan fokus pada konektivitas internet. Lolin S2 Mini menyediakan sekitar 27 GB I/O mendukung PWM, ADC 13 bit, SPI, I2C, dan UART, serta memiliki fitur USB OTG natif yang memungkinkan pemrograman langsung melalui USB-C tanpa memerlukan chip USB to serial tambahan. Dari sisi memori, board ini umumnya dibekali 4 MB flash dan 320 KB SRAM, cukup untuk menjalankan firmware yang relatif kompleks seperti web server, embedded, MQTT, HTTP atau REST API, OTA update, hingga integrasi dengan platform IoT. Tegangan logika yang digunakan ini 3,3 volt sehingga diperlukan penyesuaian level tegangan saat dihubungkan dengan perangkat 5 volt. Dalam prakteknya, WMOS Lolin S2 Mini ini banyak digunakan pada sistem monitoring dan kontrol berbasis Wi-Fi, smart home, pemantauan energi, kontrol motor jarak jauh, serta prototipe sistem cyber fisik. Dibandingkan Arduino Mega, board ini unggul dari sisi kecepatan dan konektivitas meskipun jumlah pin input output lebih sedikit. Sementara itu, SP32 Dev Module kelebihan utama terletak pada ukuran lebih ringkas dibandingkan dengan WMOS Lolin S2 Mini ini. Dan dukungan USB native. Ini untuk datasheet Arduino Mega 2560. Ini datasheet SP32S2 Mini. Ini datasheet Lolin S2 Mini. Selanjutnya ini kita masuk ke pengertian PWM atau Pulse Width Modulation yang merupakan metode pengaturan daya dengan cara memvariasikan lebar pulsa pada sinyal digital sehingga diperoleh nilai tegangan atau daya rata-rata tertentu pada beban. Meskipun sinyal PWM hanya memiliki dua kondisi yaitu high dan low, pengaturan lebar pulsa membuat sistem merespon seolah-olah menerima sinyal analog. Duty cycle PWM menyatakan persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode PWM. Besar duty cycle berbanding lurus dengan daya yang disalurkan ke beban. Semakin besar duty cycle, semakin besar pula tegangan atau daya rata-rata yang diterima. Resolusi PWM menunjukkan tingkat ketelitian dalam pengaturan duty cycle dan ditentukan oleh jumlah bit pada pencacah PWM. Semakin tinggi resolusi, semakin halus perubahan duty cycle yang dapat dihasilkan. Sehingga kontrol menjadi lebih presisi, misalnya pada pengaturan kecepatan motor atau intensitas cahaya LED. Frekuensi PWM adalah jumlah siklus PWM yang terjadi dalam 1 detik dan dinyatakan dalam Hertz atau Hz. Frekuensi ini mempengaruhi karakteristik sistem di mana frekuensi terlalu rendah dapat menyebabkan dengung pada motor atau kedipan LED, sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan rugi switching serta beban pemrosesan pada microcontroller. PWM non-inverting merupakan PWM di mana nilai duty cycle sebanding dengan nilai pembanding atau compare value. Semakin besar nilai compare, semakin lama sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode. Mode ini paling sering digunakan karena logikanya sederhana, mudah dipahami, dan menghasilkan respon yang stabil. Untuk sebaliknya, PWM inverting justru memiliki karakteristik yang terbaik, yaitu peningkatan nilai compare justru mengurangi durasi sinyal high. Dengan demikian, duty cycle berbanding terbalik terhadap nilai pembanding. Mode ini umumnya dimanfaatkan pada rangkaian atau aplikasi tertentu yang memerlukan logika terbalik atau sebagai bentuk kompensasi sinyal. Sementara itu, fase shift PWM adalah teknik PWM yang menggeser fase sinyal PWM terhadap sinyal referensi atau PWM lainnya tanpa mengubah frekuensinya. Teknik ini banyak digunakan pada sistem kontrol multifase, inverter, dan aplikasi elektronika daya untuk mengurangi ripple arus, mencegah lonjakan arus awal, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja sistem secara keseluruhan. Percobaan kali ini frekuensinya 24.700 kHz, 24 ribuan kHz. Kita coba naikkan duty cycle-nya. Sebenarnya seperti itu. Kita naikkan lagi 25%. 20% semakin lebar pulsanya. Pada saat 60% semakin lebar lagi. 70% semakin lebar. 80 sampai 100% ini sudah tidak ada lagi sangat lebar, tidak terhingga. Settingan frekuensinya di sekitar 100.000 Hz atau 100.000 kHz maksud saya.
100.000 Hz. Kita coba setting ke 30% duty cycle. Pulsanya kecil, jadi kita lihat pada oscilloscope. Kita naikkan ke 60%. Yang inverting besar, non-inverting mengecil. Oh ya, untuk yang kuning itu inverting, yang biru non-inverting. Semakin besar, pada 100%, hasilnya rata. Cobaan ketiga menggunakan frekuensi 25 kHz. Kita duty cycle pertama kita jalankan di 20%. Kita naikkan. Kita setting dulu ini ke 20% maksud saya. Terlihat grafiknya sama antara inverting dan non-inverting. Untuk 50% sama lebar pulsanya. Pada saat 70%, inverting lebih besar, pulsanya lebih lebar dibanding non-inverting. Sama seperti tadi. Nah, bisa dilihat lebih jelas ya itu. Non-inverting jauh lebih sempit, sedangkan yang inverting lebih besar, lebih lebar maksud saya. 100% akan rata. Lalu, cobaan selanjutnya menggunakan Lolin Wemos SP32 S2 Mini. Kita atur frekuensinya di 20.000 Hz. Grafik awalnya seperti ini pada oscilloscope. Kita auto set. Duty cycle-nya kita 20%. Setting ke 20% saya. Kita auto set lagi. Lalu kita naikkan ke 50%. Grafiknya kurang lebih masih sama. Kita tekan auto set. Ini pada duty cycle kita atur sekitar 90%-an dan 100% kita auto set. Gelombangnya tetap sama seperti sinus. Selanjutnya, cobaan kelima. PWMA non-inverting dan PWMB-nya inverting. Dan duty cycle diuji dari 0 sampai 100%. Ini duty cycle-nya 100%, frekuensi 50 Hz tadi. Coba 6. Pin PWM-nya masih sama. Kita tambahkan program geser fasa 180 derajat. Frekuensi masih 50.000 Hz. Kita auto set. Grafiknya
menampilkan seperti itu pada osiloskop. Yang kuning inverting seperti biasa, yang kuning inverting, yang biru non inverting. Coba kita lihat duty cycle-nya sampai 40% dan fase 180 derajat. Kita auto set dulu. Grafiknya tetap seperti itu. Kita geser lagi duty cycle-nya pada 60%, kita auto set lagi. Nah, seperti itu grafiknya. Geser lagi pada saat 80%, kita auto set lagi. Nah, invertingnya makin kecil dan non invertingnya lebih besar. Nah, ini untuk 100% duty cycle-nya. Kita auto set dulu. Nah, grafiknya kan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.